Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mariana Jelin Wirdiningsih, NIM B1A019122, mahasiswa pertukaran pelajar Kampus Merdeka dari Universitas Jenderal Sudirman. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas pengayakan dari mata kuliah Mikrobiologi Pengolahan Pangan Universitas Slamet Riyadi, yang mana tugasnya menganalisis kasus keracunan makanan. Kasus saya ambil dari jurnal dengan autor Anita Nugrahaini dan Julia Pertiwi dengan judul Studi Case Report Kejadian Luar Biasa Keracunan Makanan di Desa Parikesit, Kecamatan Kejajaran, Kabupaten Wonosobo. Pada bulan Maret 2019 telah terjadi kasus yang diduga keracunan makanan di Desa Parikesit, Kecamatan Kejajaran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya pada Senin 25 Maret 2019 pukul 9 waktu Indonesia Barat, perangkat Desa Parikesit melaporkan kepada tugas puskesmas terdapat 21 warga yang mengalami sakit dengan gejala mual, panas, pusing, sakit perut, dan diare. Peristiwa tersebut terjadi setelah warga mengkonsumsi makanan catering dalam acara Kartini Day tanggal 24 Maret 2019 yang dilaksanakan di Balai Desa Parikesit. Keluhan mulai dilaksanakan 3 jam setelah warga mengkonsumsi makanan. Berdasarkan hasil pelacakan, menunjukkan adanya kasus sebanyak 225 orang dari 276 warga yang diperiksa, menunjukkan gejala mual, muntah, diare, kejang perut, pusing, demam, menggigil, sakit perut, nyeri pinggang, badan pegal, mulas, lemes, dan disentri. Berdasarkan gejala klinis tersebut, diduga telah terjadi kejadian luar biasa keracunan makanan. Dari sumber keracunan diduga berasal dari makanan catering yang diterima pada hari Minggu 24 Maret 2019. Jenis makanan yang paling banyak dikonsumsi oleh warga adalah nasi yang dikonsumsi 218 warga dan sambal goreng ati dan ayam yang dikonsumsi 184 warga. Untuk memastikan diagnosa, dilakukan uji bakteriologi pada sampel makanan, yang mana sampel makanan diamankan dan dikirim ke Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan hasil pemeriksaan bakteriologi, ditemukan bahwa beberapa makanan telah mengalami kerusakan, diantaranya ada ayam goreng, sambal goreng ati, tahu bakso, dan kacang. Makanan tersebut mengandung mikroorganisme seperti khamir, bakteri, dan kapang. Salah satu bakteri yang diduga menjadi penyebab utama keracunan adalah bakteri Enterobacter aerogenes yang terdapat pada ayam dan sambal goreng ati, yang mana Enterobacter aerogenes ini adalah bakteri patogen yang dapat menyebabkan infeksi oportunistik, salah satunya infeksi pada saluran pencernaan, sehingga penderita akan mengalami gangguan sistem pencernaan. Untuk penanggulangan yang telah dilakukan di Desa Parikesit yaitu memberikan pengobatan kepada penderita, melakukan pelacakan kasus sekaligus memberikan penyuluhan kepada masyarakat melalui perangkat desa dan kader kesehatan untuk pencegahan penularan lebih luas. Kemudian telah dilakukan pengambilan sampel makanan dan mengirimkannya ke Balai Laboratorium Kesehatan Kabupaten Wonosobo untuk mencari penyebab keracunan makanan. Kemudian ada pemantauan perkembangan kasus dengan melakukan pengamatan 2 kali masa inkubasi. Untuk pencegah infeksi Enterobacter itu sendiri yaitu menjaga kebersihan lingkungan peternakan, di mana hewan ternak seperti sapi merupakan inang perantara yang dapat menularkan Enterobacter kepada manusia. Enterobacter dari sapi dapat ditularkan kepada manusia apabila manusia memakan
daging atau organ sapi yang dimasak tidak sampai matang. Selain menjaga kebersihan lingkungan peternakan atau menjaga ternak tetap sehat dan juga memasak daging atau organ ternak dengan sampai matang, juga dilakukan menjaga kebersihan alat-alat di rumah sakit. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ekrami et al. Menyatakan bahwa penelitian yang dilakukannya di instalasi gizi rumah sakit di Iran pada cucian piring, troli, pengangkut makanan, permukaan meja persiapan makanan, dan penggilingan daging terdapat bakteri Enterobacter, sehingga perlu dijaga kebersihan alat-alat di rumah sakit karena Enterobacter dapat menginfeksi langsung melalui kulit. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Terima kasih.